Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi bersama saya Nurila Septiani 1812666 dari jurusan PIAUD kelas 5B. Nah, untuk kali ini saya akan memaparkan tentang mengimplementasikan kecenderungan belajar anak usia dini pada perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum kita bahas tentang cara mengimplementasikannya gitu, bagaimana mengimplementasikannya, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang implementasi terlebih dahulu. Nah, implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Jadi, implementasi adalah penerapan dari rencana yang telah kita susun, atau bisa dikatakan dengan rencana yang pelaksanaan suatu kegiatan yang telah kita susun, itu namanya implementasi. Nah, contoh implementasi itu apa? Salah satunya adalah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, poin implementasinya adalah melakukan kerja bakti agar lingkungan menjadi bersih. Itu merupakan salah satu implementasi dari nilai Pancasila. Nah, setelah kita telah mengetahui makna dari implementasi, nah kita akan mengupas tentang perencanaan pelaksanaan pembelajaran anak usia dini. Nah, perencanaan pembelajaran PAUD adalah merupakan kurikulum operasional yang dijadikan acuan bagi guru untuk mengelola kegiatan bermain, untuk mendukung anak dalam proses belajar. Jadi, perencanaan pelaksanaan pembelajaran PAUD itu adalah kurikulum yang operasional. Jadi, rencana yang salah satu untuk membantu guru untuk menyusun kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan nanti gitu. Nah, setelah itu kita harus mengetahui dulu sebelum kita mengimplementasikan kecenderungan anak gitu kan, kecenderungan tipe belajar anak di PAUD, kita harus mengetahui dulu ada berapa sih tipe kecenderungan anak gitu kan. Terus apa saja gitu. Nah, di sini terdapat 4 unsur, terdapat 4 tipe kecenderungan belajar anak. Yang pertama itu adalah kecenderungan lingkungan. Unsur lingkungan, unsur lingkungan, unsur emosi, unsur sosial, dan unsur fisik. Nah, unsur yang pertama, unsur lingkungan. Unsur lingkungan merupakan unsur yang mempengaruhi terhadap tipe belajar, memiliki 3 poin di dalam unsur lingkungan ini. Yang pertama, suhu, terus desain kelas, dan suara. Nah, tiga poin inilah yang mempengaruhi kecenderungan belajar di dalam unsur lingkungan. Jadi suhu itu sangat mempengaruhi, suhu, desain kelas, dan suara. Bagaimana kita mengaturnya gitu agar anak tuh senang gitu. Nah, kedua, unsur emosi merupakan kondisi yang berkaitan dengan motivasi anak untuk melakukan sesuatu, seperti bila guru memberikan tugas harus memperhatikannya. Jadi unsur emosi itu merupakan salah satu kecenderungan belajar anak juga, yaitu dengan memberikan motivasi. Terus ketiga itu unsur fisik. Dalam hal ini adalah sebuah kesiapan fisik anak untuk melakukan suatu aktivitas untuk belajar. Kegiatan kesiapan fisik ini berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan anak dalam kecukupan kebutuhannya. Nah, unsur fisik ini juga kecenderungan belajar. Bila fisiknya siap, dia siap untuk belajar. Nah, yang terakhir adalah unsur sosial, merupakan kondisi di mana anak dapat melakukan kerjasama dengan teman lainnya.
Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara kegiatan kelompok. Kondisi ini dapat mendorong anak untuk menghargai orang lain. Nah, unsur sosial juga salah satunya adalah dengan berkelompok. Nah, bagaimana sih cara mengimplementasikannya di dalam perencanaan pembelajaran? Kita ambil contoh seperti unsur sosial ya. Nah, cara mengimplementasikannya adalah kita masukkan ke dalam perencanaan pembelajaran, yaitu dengan cara belajar secara berkelompok. Nah, ketika telah di kelas, kita mempraktekannya kepada anak gitu. Pembelajaran secara berkelompok terdiri dari kelompok-kelompok kecil 1 sampai 3 orang misalkan. Kita bagi gitu. Kita melakukan pembelajaran, kita melakukan memecahkan sesuatu yang kita tugaskan untuk anak bisa menyelesaikannya. Nah, terjadilah di situ proses pembelajaran berkelompok. Disitulah kecenderungan tipe belajar anak dengan unsur sosial gitu. Apakah di situ kita lihat nanti apakah anak senang dengan tipe belajar seperti ini gitu kan, tipe belajar berkelompok gitu. Nah, contoh lain juga bisa dengan unsur dari tipe belajar dari unsur lingkungan, kecenderungan anaknya. Ada kan anak yang nyaman akan kehangatan yang dibangun oleh guru dan murid, guru dan peserta didiknya gitu, kehangatan terhadap lingkungan kelas gitu di dalam belajar. Terus desain kelas, ada juga anak yang senang gitu dengan duduk yang bervariasi dalam belajar gitu. Ada juga anak yang senang untuk suara gitu, mendengarkan suara guru begitu lantang menjelaskan gitu dan fokus gitu. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.